Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1589. Muridnya yang sebelumnya hitam pekat sekarang mengandung jejak perak. Sementara itu, auranya, yang biasanya dia tekan, meluap. Jika seorang pemain biasa melihatnya sekarang, mereka akan berasumsi bahwa Si Feng adalah seorang NPC, bukan seorang pemain. Tidak hanya dia memancarkan aura yang mendominasi, tapi tatapannya juga membawa hawa dingin yang tak terlukiskan. Rasanya Si Feng bisa tetap tenang dan rasional, terlepas dari situasinya. Jadi, apakah ini kekuatan garis darah besi hitam? Si Feng terkejut saat dia mencoba memproses perubahan pada tubuhnya. Tidak ada keraguan bahwa dia sangat bersemangat, tetapi sebelum perasaan ini mencapai puncaknya, gelombang ketenangan menyerang pikirannya, memberinya kedamaian instan. Bahkan persepsinya tentang lingkungan telah berubah. Dia sebelumnya perlu mengalokasikan sebagian besar kekuatan mentalnya untuk memantau sekelilingnya jika dia ingin memahami gerakan di sekitarnya secara akurat. Namun, meskipun hanya menginvestasikan sebagian kecil dari perhatiannya, dia sekarang dapat memperoleh pemahaman yang tajam tentang lingkungannya. Peningkatan ini telah melebihi harapan Si Feng. Setiap ahli yang mampu mencapai alam kekosongan di domain dewa mampu memegang peringkat tinggi di persekutuan super. Pakar yang baru saja mencapai alam void masih harus fokus mengatiada lingkungan mereka. Bahkan ahli veteran void realm harus mengalokasikan sejumlah besar kekuatan mental mereka untuk melakukannya. Namun, sekarang, Si Feng bahkan tidak perlu mengalokasikan setengah dari perhatiannya untuk mencapai hasil yang sama. Dorongan dari garis darah besi hitam benar-benar menakutkan. Ada batasan kekuatan mental seseorang baik di dunia nyata maupun di domain God. Tidak semua orang bisa melakukan banyak tugas. Namun, para ahli memiliki keterampilan ini. Tentu saja, mereka dibatasi pada tugas-tugas sederhana saat membagi perhatian mereka. Jika seorang ahli menghadapi masalah yang kompleks, mereka akan kesulitan untuk melakukan banyak tugas. Tak perlu dikatakan, mengatiada setiap gerakan di sekitar seseorang adalah tugas yang kompleks. Jika ahli Void Realm hanya membutuhkan setengah dari fokus mereka untuk mengatiada lingkungan mereka dan dapat mengalokasikan setengah lainnya untuk gerakan fisik, kekuatan tempur mereka akan melonjak. Selain peningkatan kapasitas mentalnya, mengkonsumsi garis darah besi hitam telah meningkatkan atribut dasar Si Feng. Kekuatannya telah meningkat sebesar 10%, agility sebesar 7%, endurance, vitality, dan intelligence sebesar 5%. Meskipun ini adalah perbaikan kecil, total atribut dasarnya akan meningkat secara eksponensial saat dia mencapai level dan tingkatan yang lebih tinggi. Setelah itu, Si Feng melakukan beberapa tebasan di udara kosong. Saat dia melakukannya, pedangnya menghunus busur cahaya yang indah dan tak bersuara di hadapannya. Benar saja, Bloodline tidak hanya meningkatkan atribut dasar saya, tetapi juga meningkatkan kecepatan reaksi saya. Sebelumnya, waktu reaksi saya mencapai 0,1 detik. Sekarang, saya harus memuncak pada 0,08 detik. Garis keturunan benar-benar luar biasa. Tidak heran mengapa berbagai negara adidaya sangat membutuhkan Bloodlines di masa lalu. Si Feng tidak bisa menahan desahan sedihnya saat dia melihat sisa-sisa pedangnya yang tersisa. Meskipun hanya 0,02 detik peningkatan waktu reaksinya, bagi sebagian besar pemain ahli, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Biasanya, hanya ahli yang sangat berbakat yang bisa melewati batas 0,1 detik. Dia hanya bisa bereaksi, paling banyak, 10 kali dalam 1 detik di masa lalu, tapi sekarang dia bisa bereaksi 12 kali. Dengan asumsi bahwa batas fisiknya bukanlah faktor dan lawannya hanya memiliki waktu reaksi puncak 0,1 detik, 2 reaksi tambahan akan memungkinkan dia untuk mengalahkan lawannya, membuat mereka kewalahan. Seandainya dia memperoleh garis darah dasar di kehidupan sebelumnya, dia bisa dengan mudah berhasil dengan promosi tingkat 4, bahkan jika perkembangan awalnya kurang. Sayangnya, Bloodlines bahkan lebih langka daripada item legendaris yang terfragmentasi di domain God. Setelah itu, Si Feng menghabiskan 10 menit berikutnya atau lebih untuk terbiasa dengan perubahan baru. Pada saat dia merasa puas, dia sangat ingin melanjutkan pertarungannya dengan Ksatria Kuil. Begitu Si Feng masuk kembali ke ring pusat platform, Ksatria Kuil terbangun dan menyerang dia dengan pedang besarnya terangkat. Datang, biarkan aku menguji kekuatan garis darah besi hitam.
Si Feng tidak bisa menahan senyum saat Ksatria Kuil berlari ke arahnya. Dia segera maju untuk menemui NPC dalam pertempuran. Kali ini, bagaimanapun, si Feng tidak mengeksekusi orbit pedang untuk menangkis serangan hiruk-pikuk Ksatria Kuil. Sebagai gantinya, dia membela diri dengan ayunan pedangnya yang normal. Saat pedang berbenturan, percikan api dan bentrokan memenuhi platform sekali lagi. Meskipun si Feng tidak bisa melakukan serangannya secara naluriah seperti yang dilakukan oleh Ksatria Kuil, dia bisa menebus serangan yang hilang dengan mengandalkan kecepatan reaksinya yang superior. Saat si Feng bertukar pukulan dengan Ksatria Kuil, dia secara bertahap menjadi nyaman dengan pertahanannya. Setelah 3 menit pertempuran, dia telah berubah dari posisi pasif menjadi melawan Ksatria Kuil dengan pijakan yang sama. Selain itu, dia memiliki lebih banyak energi untuk disisihkan daripada yang dia miliki selama pertemuan sebelumnya saat dia mengeksekusi Void Steps untuk menghindari sebagian dari serangan Ksatria Kuil. Ksatria Kuil, yang telah memasang ekspresi acuh tak acuh sejauh ini, sekarang mengungkapkan keheranannya. Sepertinya ini adalah batas saya saat ini. Meskipun saya masih memiliki energi tersisa, saya belum menguasai teknik bertarung yang cukup. Saya masih tidak bisa menunjukkan kekuatan penuh Bloodline. Saya harus mencari kesempatan untuk mempelajari lebih banyak teknik nanti. Setelah melawan Ksatria Kuil untuk beberapa waktu, si Feng sepenuhnya memahami apa yang masih dia butuhkan. Sekarang setelah dia meninjau kekuatan dan kelemahannya, dia menyesuaikan ayunannya dan mulai mengeksekusi Swords Orbit. Setiap serangan dengan Swords Orbit hampir naluriah. Akibatnya, kecepatan tebasan si Feng telah mencapai batasnya. Tiba-tiba, luka membelah kulit di bahu Ksatria Kuil. HP NPC turun sekitar 3000. Setelah potongan pertama, tidak butuh waktu lama untuk potongan kedua, ketiga, dan keempat juga muncul. Karena semakin banyak luka yang membelah kulit Ksatria Kuil, HP-nya turun drastis. Sebelum 10 menit berlalu, 1 juta HP NPC telah jatuh ke nol. NPC kemudian roboh, berubah menjadi batu, dan hancur. Dalam sekejap mata, si Feng sendirian di peron. Setelah Ksatria Kuil pergi, si Feng bergerak maju untuk mengumpulkan hadiahnya. Untungnya, item yang rusak tersebut ternyata adalah God Crystal. Namun, ketika si Feng mengambil kristal dewa dari penjara kristalnya, dia menyadari bahwa kristal dewa memancarkan kekuatan dewa jauh lebih banyak daripada yang dia dapatkan sebelumnya. Kristal dewa tingkat lanjut. Ketika si Feng memeriksa barang itu, dia menyadari mengapa persidangan itu begitu menantang. Kekuatan dewa dalam kristal dewa tingkat lanjut jauh lebih padat daripada di kristal dewa biasa. 1 kristal dewa tingkat lanjut setara dengan 2 kristal dewa biasa, dan tentu saja, itu tidak kurang berharga dari sepotong peralatan epik biasa. Sekarang, dia hanya membutuhkan 1 lagi kristal dewa untuk menghilangkan kekuatan misterius yang menekan Disintegration Armor. Sistem, selamat. Anda telah menyelesaikan uji coba kuil. Anda sekarang memiliki 2 opsi. 1. Keluar dari kuil. 2. Tantang percobaan lain dengan biaya 1000 menit. Si Feng memilih opsi 2 tanpa ragu-ragu ketika dia melihat pemberitahuan sistem. Bagaimanapun, dia membutuhkan kristal dewa yang lain. Namun kali ini, persidangannya tidak terlalu sulit. Ksatria Kuil ini baru saja mencapai alam air mengalir, dan sebagai hasilnya, dia mengalahkan NPC dengan sangat mudah. Setelah si Feng mengamankan kristal dewa ketiganya dari kuil epik, dia menerima pemberitahuan bahwa dia telah mencapai batas tantangannya untuk kuil epik dan diteleportasi keluar dari kuil tanpa mengatakan apapun dalam masalah ini. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1590. Tetapi setelah memikirkan masalah ini, si Feng menganggapnya masuk akal. KTT dunia adalah tanah harta karun. Bahkan item legendaris yang terfragmentasi tersedia di sini, apalagi item epik. Saat pemain mencapai level yang lebih tinggi, mereka akan tumbuh lebih kuat, dan pada gilirannya, mereka bisa mendapatkan lebih banyak waktu dari tes masuk. Jika sistem mengizinkan pemain untuk mengunjungi kuil epik tanpa batas, mereka akan merusak ekonomi domain dewa. Itu normal bagi sistem untuk membuat batasan. Pembatasan ini sangat penting saat berhadapan dengan pemain yang menggunakan item khusus. Ambil Molos Ring milik si Feng sebagai contoh. Sementara pemain iblis harus menyelesaikan sejumlah besar pencarian langka dan menantang untuk mendapatkan hak kunjungan ke KTT dunia, si Feng dapat dengan mudah berteleportasi di sini. Dengan Molos Ring, si Feng harus menghadapi tantangan yang jauh lebih sedikit untuk mendapatkan harta KTT dunia. Lupakan, bagaimanapun, saya telah mencapai tujuan saya. Sudah waktunya aku kembali,
pikir Si Feng sambil menatap 3 kristal dewa di tasnya. Dia kemudian mengambil gulungan kembali kota Sungai Putih dan mengaktifkannya. Meskipun dia masih memiliki lebih dari cukup waktu untuk mengunjungi beberapa kuil emas gelap, dia telah menghabiskan cukup banyak waktu jauh dari benua domain dewa. Sekarang setelah dia mencapai tujuannya, dan mendapatkan rejeki nomplok yang tak terduga, dia tidak punya alasan untuk berlama-lama di KTT dunia. Jauh lebih penting baginya untuk menyelesaikan misi, merombak armor disintegrasi. Jika tidak, dia harus berurusan dengan gangguan terus-menerus dari mutated orc yang akan mengincarnya di lapangan, membatasi pergerakannya. Dengan kilatan cahaya, Si Feng lenyap dari KTT dunia. Kerajaan Star Moon, Kota Sungai Putih. Ketika Si Feng membuka matanya, dia berdiri di aula teleportasi Kota Sungai Putih. Saat Si Feng bergerak di sepanjang jalan kota, dia memperhatikan bahwa White River City memiliki lebih banyak pemain daripada beberapa hari yang lalu. Banyak pendatang baru adalah pemain pedagang, dan banyak tim petualang terkenal telah melakukan perjalanan ke sini dari kerajaan dan kekaisaran lain. Level rata-rata pemain juga meningkat secara nyata. Sekarang, banyak pemain yang menjelajahi kota Sungai Putih telah mencapai level 45. Si Feng bahkan melihat level 46 dan 47 pemain independen. Selain itu, pemandangan pemain di atas gunung menjadi lebih umum di kota. Selama kunjungan terakhirnya, hanya pemain ahli yang memiliki gunung, tetapi sekarang, banyak pemain elit memiliki gunung mereka sendiri. Namun, dengan peningkatan populasi pemain White River City, Si Feng menemukan beberapa pemain berjubah yang menonjol dari kerumunan. Apa yang membuat para pemain ini menonjol di mata Si Feng adalah ketertarikan mereka pada para pemain yang memakai lambang persekutuan Zero Wing. Niat membegal akan muncul di mata mereka setiap kali mereka melihat anggota Zero Wing. Dari kelihatannya, anggota Zero Wing sama waspada dengan pemain berjubah ini. Rasanya seolah-olah perkelahian akan pecah di antara mereka kapan saja. Saat Si Feng merenungkan suasana kota yang baru dan aneh, Aqua Rose menghubunginya. Guild Leader, kamu akhirnya kembali. Aqua Rose terlihat sangat bersemangat saat melihat wajah Si Feng. Apa yang terjadi di White River City? Mengapa saya merasa kota ini tercemar oleh niat membegal? Si Feng bertanya sambil melihat sekelilingnya. Itu semua karena Blackwater dan penguburan surga. Sekitar 10 jam yang lalu, mereka menggandakan hadiah untuk anggota persekutuan kami. Banyak pemain dark dan independen dari kerajaan dan kekaisaran lain tergoda untuk mengambil tindakan melawan kami. Sekarang, semua orang memburu anggota persekutuan kita. Beberapa bahkan menemukan peluang untuk menyerang saat berada di White River City. Pada titik ini, pemain lain telah menyergap dan membegal puluhan anggota inti kami. Aqua Rose menjelaskan tanpa daya. Sementara Si Feng telah pergi, pengeluaran Zero Wing telah tumbuh secara besar-besaran karena perang dengan penguburan surga dan biaya konstruksi kota Zero Wing. Zero Wing telah menghabiskan hampir setiap koin yang diperolehnya dari firma perdagangan cahaya lilin, kota hutan batu, dan kota sayap Zero dengan satu atau lain cara. Persekutuan tidak memiliki cara untuk mengimbangi peningkatan bounty. Betapa dermawannya Blackwater dan penguburan surga. Si Feng tercengang. Dengan menggandakan bounty, setiap anggota normal Zero Wing bernilai 40 silver, sementara anggota elit bernilai 2 emas, dan membegal anggota inti bisa mendapatkan pemain 20 emas. 20 emas. Bahkan mayoritas ahli domain lore tidak mendapatkan 20 emas per hari, namun sekarang, seseorang bisa mendapatkan banyak koin dengan membegal salah satu anggota inti Zero Wing. Selain itu, pemain akan mendapatkan peralatan tingkat atas saat mereka membegal salah satu anggota inti ini. Tidak heran mengapa dark player kerajaan dan kekaisaran lain mengarahkan pandangan mereka ke White River City. Bagaimanapun, White River City menampung jumlah anggota Zero Wing tertinggi. Selain itu, dark player ini tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang di Stone Forest Town atau Zero Wing City. Tanpa persetujuan guild yang berkuasa, pemain tidak bisa memakai jubah hitam di kota dan kota guild. Persekutuan yang berkuasa biasanya membegal siapa saja yang mengenakan jubah hitam tanpa akibat apapun. Satu-satunya tempat di mana para pemain ini bisa menyerang adalah di lapangan dan kota Sungai Putih. Dari kedua opsi tersebut, lebih mudah menemukan anggota Zero Wing di kota. Meskipun berisiko untuk menyerang pemain lain di kota NPC, potensi keuntungannya juga sama tingginya. Pemain dark dan independen yang tak terhitung jumlahnya akan bersedia mengambil risiko. Guild Leader, kita hampir kehabisan dana guild. Kami juga kehabisan senjata dan peralatan tingkat atas untuk perdagangan. Situasi ini telah mengecewakan banyak rekan guild kita.
Kami benar-benar tidak bisa membiarkan situasi ini berlanjut. Mengapa kita tidak mengubah arah perkembangan persekutuan kita sedikit dan mengirim lebih banyak anggota ke Naga Hitam dan Kerajaan Kiamat? Aquaros menyarankan. Meskipun Zero Wing menghasilkan banyak koin dari Stone Forest Town dan Zero Wing City, ada batasan berapa banyak peralatan tingkat atas yang dapat mereka beli. Selanjutnya, karena pertempuran terus-menerus dengan ahli penguburan surga dan Blackwater, kemampuan Zero Wing untuk mengumpulkan peralatan tingkat atas dan bahan langka dari tim penjara bawah tanah telah melemah. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum Zero Wing runtuh. Tidak, karena Heavens Boreal dan Blackwater ingin meningkatkan bounty mereka, kami juga akan meningkatkan bounty kami. Kita akan lihat siapa yang akan tetap berdiri pada akhirnya, kata si Feng, menggelengkan kepalanya. Juga, beritahu melankolik dan minta dia menyiapkan materi ini untuk saya. Kumpulkan juga setiap advance forger yang kita miliki. Tapi kami hanya memiliki sedikit sisa modal. Jika kita meningkatkan bounty kita akan kehabisan dana dengan sangat cepat, kata Aquaros cemas. Saat ini, dana darurat Zero Wing hanya berjumlah 22.000 emas. Ini bahkan termasuk uang sewa yang mereka terima dari pemain pedagang di Zero Wing City. Jika mereka meningkatkan bounty pada anggota Heavens Boreal, itu mungkin tidak akan bertahan 1 hari lagi. Jika Zero Wing tidak dapat membayar bounty tersebut, reputasinya akan rusak. Bersantai, saya punya cara untuk mengatasi masalah uang. Buat saja pengumumannya. Si Feng hanya tersenyum menanggapi pertanyaan Aquaros. Dia kemudian memutuskan panggilan dan berjalan menuju persekutuan perdagangan cahaya lilin.